Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta kepada Sang Pencipta, kita dicipta untuk saling mencinta. Pertama-tama dan yang paling utama, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW selaku sang revolusioner sejati kita yang telah menggulung tikar-tikar kezaliman dan membentangkan tikar-tikar kebenaran. Perkenalkan, saya Albain Raffianto, mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang integrasi rencana jangka pendek dan jangka panjang pembangunan ekonomi maritim melalui kajian RPJMD secara kolaboratif, logis, sistematis, dan berlandaskan cinta tanah air. Pembangunan ekonomi maritim merupakan salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional Indonesia yang berbasis pada kekayaan laut dan pesisir. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi antara rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dapat diwujudkan secara efektif melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah dokumen RPJMD di beberapa daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi sangat bergantung pada kolaborasi lintas pemangku kepentingan, konsistensi arah kebijakan secara sesuatu yang kemudian terstruktur atau mengarah pada kecintaan terhadap tanah air dan tanggung jawab sosial dalam menjaga sumber daya maritim. Melalui sistem perencanaan yang logis dan sistematis, pembangunan ekonomi maritim dapat diarahkan menuju keberlanjutan yang berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan seluruh bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah memiliki peran strategis dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi maritim secara terarah dan berkelanjutan. Rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD menjadi instrumen penting dalam menghubungkan visi jangka panjang pembangunan daerah
20 tahun dengan rencana jangka pendek, dengan menengah yang operasional 5 tahun. Namun permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya sinkronisasi antara perencanaan jangka pendek dengan arah strategis jangka panjang, serta lemahnya kolaborasi lintas sektor dan antara pemangku kepentingan. Kajian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana integrasi kedua arah terencana atau perencanaan tersebut dapat dilakukan secara logis, sistematis, dan kolaboratif, serta berlandaskan semangat cinta tanah air. Kemudian, kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif, dengan pendekatan studi dokumen dan literatur. Data dikumpulkan melalui yang pertama, analisis RPJMD beberapa daerah pesisir. Yang kedua, studi literatur dari jurnal dan laporan pemerintah mengenai pembangunan ekonomi maritim. Yang ketiga, wawancara terbatas dan telah kebijakan. Itulah fokus daripada metodologi penelitian. Kemudian kita akan masuk pada fokus analisis di arah fokus analisis yang diarahkan pada integrasi visi, misi, dan program antara RPJMD dengan rencana pembangunan jangka pembangunan daerah atau RPJMD, RPJPD. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat pesisir, dan sektor swasta. Implementasi nilai-nilai nasionalisme dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan program ekonomi maritim. Hasil kajian menunjukkan 3 aspek utama keberhasilan integrasi pembangunan ekonomi maritim daerah. Yang pertama itu keterpaduan visi dan program. RPJMD yang baik harus mampu menunjukkan visi jangka panjang pembangunan maritim ke dalam program konkret atau program yang biasa dikenal dengan program yang konkret jangka pendek, seperti penggunaan infrastruktur pelabuhan, pemberdayaan nelayan, dan pengembangan ekonomi biru. Nah, pengembangan ekonomi biru itu adalah salah satu program kemaritiman, teman-teman. Misalnya dalam RPJMD provinsi terdapat program
lumbung ikan nasional yang merupakan realisasi jangka menengah dari visi jangka panjang kedaulatan ekonomi laut. Yang kedua itu kolaborasi dan sinergi antara pihak yang kemudian terlibat dalam sektor kemaritiman itu. Keberhasilan implementasi program ekonomi maritim menuntut kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha. Pendekatan kolaboratif memungkinkan perencanaan lebih realistis dan berkelanjutan karena didasarkan pada partisipasi dan tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga, nilai nasionalisme dan tanggung jawab sosial. Nah, nilai nasionalisme dan tanggung jawab sosial ini, pengelolaan ekonomi maritim bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga kedaulatan dan keberlanjutan laut Indonesia. Semangat cinta tanah air dan tanggung jawab sosial harus tertanam dalam setiap kebijakan agar pembangunan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Kemudian teman-teman, dari pembahasan sebelumnya, saya di sini sedikit membuat suatu kesimpulan yang kemudian merujuk pada pembahasan pertama, yang mana integrasi rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi maritim melalui RPJMD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi daerah berbasis maritim. Keberhasilan integrasi tersebut sangat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama itu keselarasan visi pembangunan jangka panjang dan program jangka menengah. Yang kedua, kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, internalisasi nilai-nilai cinta tanah air dan tanggung jawab nasional dalam pelaksanaan program dengan berpikir logis dan sistematis serta kolaboratif. Pemerintah daerah dapat menjadikan RPJMD sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan dan berkeadilan. Teman-teman sekalian, itulah kemudian kesimpulan yang saya buat dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa menganalisis tentang proses kemaritiman itu, dia adalah salah satu faktor penting
untuk kemudian mendorong perekonomian negara. Jadi saya melihat yang mampu mendongkrak perekonomian adalah kemaritiman itu sendiri. Karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kemudian memiliki jumlah luas kepulauan itu sendiri. Artinya Indonesia itu memiliki laut yang sangat luas, bahkan lebih luas dari daratan. Jadi sebagai seorang pemerintah atau saya sebagai seorang masyarakat yang kemudian sekarang menduduki bangku perkuliahan, itu berpikir bagaimana caranya untuk kemudian mengelola sumber daya maritim itu sendiri. Jadi begitu teman-teman. Jadi sebagai seorang mahasiswa, kita itu harus mampu melihat proses pengelolaan. Namun yang tak bisa kita lupakan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir juga. Karena kita melihat bahwa sesuatu program kemaritiman tidak akan berjalan dengan lancar apabila pemerintah tidak berkolaborasi dengan nelayan, artinya masyarakat pesisir itu sendiri. Untuk memikirkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan nelayan itu memiliki jangka yang panjang, maka yang harus dipikirkan adalah sektor kesehatan untuk masyarakat pesisir. Agar apa? Agar mempermudah pengelolaan kemaritiman itu sendiri. Jadi itu yang cukup penting dan cukup urgent yang harus dipikirkan oleh pemerintah saat ini. Karena saya melihat bahwa pengelolaan kemaritiman saat ini itu terutama di Indonesia itu belum cukup terarah, apalagi di daerah-daerah terpencil. Nelayan itu seringkali mengelola sumber daya laut itu masih dengan cara-cara yang tradisional. Nah, sebagai pemerintah seharusnya dia mampu melahirkan ide untuk kemudian memberikan pemahaman terhadap masyarakat pesisir terkait pengelolaan sumber daya maritim. Jadi teman-teman, ada beberapa sektor yang kemudian penting juga yang tidak bisa kita lupakan untuk masyarakat pesisir agar menunjang atau mendorong perekonomian negara Indonesia. Yang pertama sektor kesehatan. Sektor kesehatan untuk masyarakat pesisir itu penting. Agar apa? Agar kita lihat bahwa pemerintah hari ini tidak hanya memberdayakan masyarakat pesisir untuk kemudian mengelola sumber daya maritim, tetapi kita menjamin kesehatan daripada masyarakat pesisir itu sendiri. Maka itulah kepentingan sektor kesehatan. Yang kedua, ada yang namanya sektor pendidikan. Sektor pendidikan mengapa penting? Karena untuk kemudian mencapai pengelolaan maritim yang efektif, baiknya dilandasi dengan pengetahuan tentang pengelolaan kemaritiman yang didapatkan di sektor pendidikan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah membangun semangat berkontribusi dalam pengelolaan wilayah kemaritiman. Jadi 3 sektor itu. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya bawakan di pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan itu dari saya, karena saya hanya sekedar manusia biasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan pembahasan tentang sektor kemaritiman saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.